simple. Torres offside. Played offside by the man on the far side of the picture. And it's a simple finish from the Chelsea midfield player, Mata. We still have 2 minutes to go. And Iker Casillas knows the job is done, and that he will be having his hands on that trophy before very long. Just 4 years after he lifted it the first time. Even Towley gives it a good chase. Still a sting in the step of the Spanish players. We're into the last minute. And I think if the referee, he's decency about it. And if he's thoughtful about this, he won't allow too much added time. They're coming again. They're lost number 5. Even Kilo can play a pass down. The fourth official from Turkey, Cüneyt Çakır, is going to hold up the ball now, which tells us that there are 3 minutes for Italy to survive this examination. 3 more minutes for Spain to try and discover a 5th goal out there. It's a very healthy looking scoreline anyway, and they're looking to add to it here. Pedro is calling for the ball edge of the 18-yard area. Xavi has it instead. There's a wonderful moment in the golden period of Spanish football. 2 European Championships, 1 World Cup, and people used to say that they were the underachievers. Not anymore. This goal will be rather sad for the Italians. That's a foul anyway by Torres. They'll settle for 4. But it has been a pretty one-sided final. The early goal struck in the 14th minute by David Silva. Then a breathtaking run and a second goal for Jordi Alba before half-time, just 4 minutes before half-time. Then latterly, Fernando Torres and Juan Mata coming out as substitutes to complete what has been a spectacular performance from Spain, who have peaked at exactly the perfect time. Wales, who said they haven't played their best football, should have known that they'd find it when they had to do. All they needed was the right platform. The text messages coming from Puyol and Garcia Bacol. Muy bueno. Champions indeed. Night in Kiev, an unforgettable night for football aficionados everywhere who've enjoyed a terrific performance from the champions. Torres fires one in, little back left in, he did make it fine as well, and just got to be for the grinning Ramos. Really would have been a case of the captain in the crease. Goes this time for an Italian free kick. The next time we hear that whistle, Spanish players will be able to start their celebrations. A jubilant Spanish team. We'll have a one last attack, and Mata invites Torres to run and to overtake Batsali. Couldn't quite do that. The referee, Senor Proenza, does look at the whistle. Portuguese referee, an Iberian victory. It's Balotelli, furious is off, storming away. He's not going to win this anymore. The other Italian players
berturut-turut. Setelah 2008 mereka mengalahkan Jerman dengan skor 1-0, dan di final pada Euro tahun 2012 ini luar biasa dengan mengalahkan Italia 4-0. Rekor terbesar dari hasil final setelah rekor hasil terbesar sebelumnya yang dipegang oleh Jerman ketika tahun 72 berhasil mengalahkan Belgia dengan skor 3-0. Dua gol tambahan di babak kedua untuk Espanya masing-masing dibuat oleh Fernando Torres dan Juan Mata. Ya, betul-betul pagi yang sungguh luar biasa bagi Spanyol. Ya, tidak ada yang menduga 4 gol tanpa balas. Ya, semuanya jadi mudah bagi Spanyol pada saat Thiago Motta harus keluar karena cedera. Sudah ada 3 pergantian bagi Italia, tidak boleh ada pergantian lagi. Membuat mereka hanya bermain dengan 10 pemain. Kemudian kalau kita lihat mungkin apa yang didapat oleh Spanyol adalah seiring dengan slogan dari Euro sendiri, creating history together. Banyak sekali sejarah yang diciptakan oleh mereka. Selain sebagai tim pertama yang merebut 3 gelar di 3 turnamen besar berturut-turut, mereka juga merebut berbagai macam gelar sejarah lainnya. Bagi Fernando Torres, dia menjadi pemain pertama yang mencetak gol di 2 final berturut-turut. Kemudian gol keempat lagi, hasil kerjasama Made in Chelsea. Keduanya menjadi juara 2 bulan yang Mei lalu bersama Chelsea. Sekarang bersama Luis Suarez tahun 1964 yang juga menjadi juara di 2 kejuaraan besar. Kemudian bersama Vandenberg, Van Arlo, dan Van Breukelen tahun 88. Keduanya mencatat sejarah. Kemudian beberapa pemain Spanyol juga menjadi pemain-pemain pertama yang merebut gelar 2 kali berturut-turut. Final yang penuh sejarah, final yang menciptakan begitu banyak rekor. Ya, ini sungguh luar biasa. Tapi kalau kita melihat pertandingan di babak kedua, 2 gol tercipta setelah Thiago Motta mengalami cedera. Ada 2 pemain Italia mengalami cedera. Pertama adalah ini, kemudian adalah Motta. Ya. Menurut Anda apakah ini kondisi yang sudah begitu lelah bagi pemain-pemain Italia, atau Anda melihat faktor lain? Ya, sebenarnya kalau kita lihat Thierry ini sudah pernah cedera sebelumnya sehingga dia absen pada saat pertandingan melawan Inggris. Ya. Kemudian dia pasti bermain mati-matian walaupun menang 2-0. Sepertinya skornya mudah pada saat melawan Jerman, tapi dia bekerja mati-matian pada saat itu. Mungkin faktor hati, faktor kelelahan juga ada. Ya, kita saksikan pemirsa bagaimana Fernando Torres memang ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Kita tahu Fernando Torres adalah pencetak gol tunggal dan gawang Jerman dalam final Euro tahun 2008 dan mengantarkan Spanyol untuk kedua kalinya tampil sebagai juara. Lalu kemudian sekarang adalah mereka ketiga kalinya, artinya sama dengan apa yang dicatat atau ditorehkan oleh Jerman. Ya, betul sekali. Jerman tahun 70-an sama persis dengan Spanyol tahun 2008, 2010 ke Piala Dunia dan 2012. Dan kalau kita lihat tadi, banyak sekali keluarga pemain yang turun ke lapangan untuk menyambut keberhasilan Spanyol menjadi juara Eropa untuk ketiga kalinya. Ini yang diusung oleh Spanyol pada saat banyak sekali media mempertanyakan konsistensi antara pemain Barcelona, ribut-ribut antara pemain Barcelona dan Real Madrid. Mereka menjawabnya dengan kekeluargaan. Keluarga ini selalu mengikuti Spanyol kemanapun, baik di pertandingan maupun pada saat mereka latihan, dan itu yang membuat para pemain ini punya motivasi, punya semangat untuk membuat sejarah. Sebaliknya adu klimaks dipertunjukkan oleh para pemain Italia setelah mereka bermain begitu impresif di semifinal, ya, mengalahkan Jerman dengan skor 2-1. Kali ini mereka sangat tidak berdaya. Padahal kalau kita lihat, kita urut ke belakang, Spanyol tidak bisa memenangkan pertandingan kompetitif dengan melawan Italia, dan sangat sulit untuk memenangkan pertandingan termasuk dalam Joga. Ya, betul. Sejak tahun 1980-20 mereka tidak pernah memenangkan pertandingan melawan Italia. Tapi kalau kita kilas balik ke 4 tahun yang lalu, Spanyol yang sejak tahun 1968 tidak pernah melewati fase perempat final, mereka akhirnya bisa melewati fase perempat final. Di mana didapatnya itu? Dari Italia. Ya. Sejarah bagi mereka didapat dari Italia, dan kini sejarah juga didapat dari Azzurri. Ya. Dan kalau kita melihat tadi penampilan dari Italia dengan kesalahan 4 gol, ini sungguh luar biasa. Sehingga kemudian kita menjadi maklum, menjadi paham ketika wajah-wajah dari para pemain Italia begitu terpukul, ya, begitu sedih karena tidak menyangka 4 gol terjadi. Tetapi dari fase itu, menurut Anda, kesalahan terbesar apa yang dibuat Italia yang kemudian harus 4 gol kebobolan ke gawang Gianluigi Buffon? Saya jelas balik pada saat pertandingan persahabatan setahun yang lalu, ya. Kemudian pada saat mereka bertemu 3 minggu lalu, Italia tidak takut pada saat itu menghadapi Spanyol. Mereka tidak bermain Catenaccio, tidak bermain Grendel. 15 menit pertama sebelum gol David Silva tadi, kelihatan sekali Italia bermain Grendel, mencoba menutup. Ini berkurang dari pakem yang selalu diusung oleh Prandelli selama masa kepala pelatihannya. Dia ingin bermain aman, itu yang membuat Spanyol kemudian bisa menekan. Dan pada saat jatuh tinggal 1-0, mereka harus keluar. Pada saat
mereka keluar itulah Jordi Alba masuk. Salah satu fenomena back kiri terbaik Euro 2012 ini membuat Italia kemudian harus tertinggal 0-2. Sejarahnya sangat sulit bagi Italia untuk mengejar ketinggalan 0-2. Dan setelah mereka tertinggal 0-2 lewat Jordi Alba, tampaknya situasi menjadi lebih sulit bagi Italia. Karena mereka tidak lewasan kemudian untuk melakukan variasi serangan dan akhirnya 2 gol tercipta di babak kedua. Iya betul. Kalau kita lihat juga mereka tidak beruntung dengan harus hilangnya Thiago Motta. Kemudian apa yang mereka harus hadapi dengan 10 pemain menghadapi Spanyol sangat sulit, bahkan dengan 11 pemain pun sangat sulit untuk merebut bola dari kaki para pemain Spanyol. Ya, harus diakui bahwa sepak bola Spanyol pada dekade belakang ini dimulai dari tahun 2008 mereka juara Piala Eropa atau Euro, lalu kemudian 2 tahun kemudian Piala Dunia di Afrika Selatan, dan sekarang mereka mempertahankan gelar. Ya, adalah prestasi yang sangat fenomenal. Betul sekali, bukan sangat fenomenal. Bahkan grassroots yang mereka lakukan bukan saja di Piala Dunia dan Piala Eropa, bahkan sebulan lagi dengan adanya Olimpiade, mereka juga sudah punya pasukan yang menjadi juara Eropa Under 21 tahun lalu dan menjadi favorit kuat untuk merebut medali emas Olimpiade itu. Ya, kita sampaikan mungkin saya adalah Gianluigi Buffon, Pasko harus melakukan di gawangnya. Pelatih Pasko begitu luar biasa dari fase grup sampai semifinal. Ya, pemain-pemain Italia tampak begitu unggul. Ya, kalau kalian melihat Gianluigi Buffon di 5 pertandingan awal ada 22 save yang dilakukannya. Di final ini dia hanya 1 kali melakukan penyelamatan. Ya, di babak pertama. Selebihnya dia tidak bisa menyelamatkan gawangnya dari serangan-serangan para pemain Spanyol. Gianluigi Buffon kita saksikan begitu dan beberapa pemain Italia. Balotelli juga pasti tidak bisa berbuat banyak di sepanjang pertandingan ini. Ya, betul. Kalau kita lihat kemudian Cassano pasca cedera pada saat melawan Jerman, seperti dipaksakan bermain ya, dan kemudian harus ditarik di babak kedua. Sudah terlambat mungkin karena tidak ada satupun pengganti dari Cassano yang bisa memberikan perubahan pada permainan Italia. Kita saksikan Presiden UEFA Michel Platini memberikan kalungan medali pada para pemain Italia yang awalnya memang tidak banyak dijagokan bisa sampai ke lolos ke final. Betul, karena begitu banyak persoalan yang menimpa sepak bola Italia. Ya, tapi lalu kemudian ada harapan publik Italia untuk mengukir fenomena yang pernah terjadi pada tahun 1982 ketika Paolo Rossi dan kawan-kawan juga sedang dibungkam musibah pada itu. Lalu kemudian tahun 2006, ya betul, ada Calciopoli, tapi ini 2 kali tidak itu mereka juara. Ya betul, karena tidak. Betul. Tapi ada yang diusung pada saat itu bahwa mereka sangat saklek dengan apa yang namanya Grendel, Catenaccio. Kalau saya melihat Italia sekarang mirip dengan tahun 2000 ya, bagaimana mereka melakukan perubahan tergantung pada lawan. Tahun 2000 pada saat Totti dan kawan-kawan menghadapi Belgia, pada saat mereka menghadapi Romania, mereka menyerang seperti pada saat mereka menghadapi Irlandia dan Inggris. Kemudian pada saat menghadapi Prancis di final, mereka bermain Grendel dan itu salah. Mereka kemudian lengah di menit-menit akhir seperti halnya di awal-awal babak pertama di pertandingan kali ini. Ya. Wajah-wajah yang masih tampak perlu, masih tampak sedikit sudah terlihat dari para pemain Italia. Walaupun Buffon tadi coba untuk tegar, karena Buffon juga sudah mencatat prestasi yang juga sangat baik di tim Azzurri. Ketika tahun 2006 dia juga menjadi kepala pintu yang kokoh di gawang tim Azzurri. Ya, kalau kita lihat bersama Andrea Pirlo, dia adalah sisa dari kejayaan Italia di tahun 2006 itu. Ya. Dan kalau kita bicara soal Italia sedikit, sebelum kita masuk tajam lagi bagaimana hegemoni dan dominasi sepak bola Spanyol, kita saksikan Balotelli, Uruguay berjalan. Nah, inilah para pemain Spanyol, sang juara Euro 2012 yang berlangsung di Polandia dan Ukraina. 3 kali tampil sebagai juara, yang menarik 2 kali berturut-turut. Ya, dan kalau kita lihat beberapa pemain Spanyol, bahkan hampir mayoritas pemain Spanyol ini menjadi pemain pertama yang berhasil mempertahankan gelar. Walaupun ada 1 pemain dari tim nasional Jerman Barat yang pernah juga merebut 2 kali final berturut-turut, walaupun pada saat tahun 80 dia hanya sebagai cadangan, Rainer Bonhoff. Jadi ini adalah pemain-pemain berikut setelah Rainer Bonhoff yang merasakan gelar 2 kali berturut-turut. Santo Iker adalah pahlawan bagi Spanyol. Penampilannya begitu luar biasa, sulit ditembus, dan kalau kita saksikan dari fase grup sampai final, dia hanya kebobolan pada fase 90 menit ketika melawan Italia. Betul, Pak. Hanya 1 gol. Gol
Tony Di Natale pada saat itu. Dan kalau kita kilas balik dari tahun 2008, 10 pertandingan, 960 menit dia tidak kebobolan di fase knockout. Itu yang membuat sangat luar biasa bagi Spanyol. Kemudian dia juga yang menjadi pahlawan dengan 20 kali pertandingan sejak mereka kalah dari Swiss di pertandingan pertama Piala Dunia 2010. Mereka tidak terkalahkan. 18 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang. Jordi Alba juga boleh disebut sebagai suksesor yang sangat berhasil, yang sangat sukses. Penampilannya luar biasa termasuk dalam final pada kali ini, di mana dia menyumbang 1 gol, lalu kemudian memberikan kontribusi yang juga sangat besar dengan tusukan-tusukan buat overlapping yang membuat center back ataupun juga fullback dari Italia sangat repot. Ya betul, kalau kita lihat Jordi Alba, bahkan sebelum kejuaraan dimulai orang mengatakan bahwa back kiri terbaik akan menjadi milik Islam. Tapi Jordi Alba membuktikan bahwa dia adalah yang terbaik di posisi back kiri. Umpan matangnya pada Xabi Alonso yang membawa perubahan pada saat mereka deadlock melawan Prancis. Ya, Gianluigi Buffon tampaknya menatap kosong. Dia berharap ini masih bisa mengukir prestasi puncak pada tahun 2012 ini di Euro dengan usia 33 tahun. Kita akan lihat apakah dia akan tetap menjadi andalan tim Azzurri. Sementara inilah pesta kemenangan dari La Roja, Spanyol. Ya, kaca-kaca mata dari Pirlo, Andre Pirlo, kita lihat Andre Pirlo tampil luar biasa dalam fase grup perempat final dan juga lumayan impresif di semifinal, tetapi seperti tak berdaya. Ya, di hadapan gelandang-gelandang yang lebih segar, yang lebih punya power seperti Iniesta, lalu kemudian ada Silva dan Xavi Hernandez. Ya, ada momentum dari menit ke-16 sampai menit ke-35 di babak pertama pada saat sebenarnya Italia menguasai. Tapi ada beberapa umpan Andre Pirlo tidak seperti dilakukannya pada saat perempat final dan juga semifinal. Ya, inilah Iker Casillas mengangkat trofi kejuaraan ini beserta teman-teman yang lain kita saksikan, dan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir 3 kali 2 Piala Eropa, 1 Piala Dunia. Ya, sangat luar biasa sekali Spanyol. Ini negara pertama di dunia yang berhasil merebut 3 gelar kejuaraan besar berturut-turut. 2 kali Piala Eropa, 1 kali Piala Dunia. Dan bagi Casillas, dia adalah kapten di semua 3 event tersebut. Ya. Kalau kita lihat bagaimana usia dari para pemain Spanyol yang masih relatif muda, progres atau masa depan dari tim ini tentu saja masih sangat menjanjikan. Betul. Kalau kita masih ada Thiago Alcantara, kemudian masih ada Soldado yang tidak didatangkan, tidak bermain untuk tim nasional La Roja di Polandia dan Ukraina ini. Lalu kalau kita lihat bahwa mereka juga punya kedalaman squad yang begitu baik, ya. Antara pemain itu dengan pemain cadangan tidak menjadi gap kualitas yang terlalu tajam. Betul. Bahkan pemain seperti Juan Mata yang sangat berhasil di Chelsea merebut gelar Liga Champions tidak dimainkan sampai di menit-menit terakhir babak final ini. Ya, Victor Valdez, lalu Pepe Reina ikut bergembira walaupun tidak sekalipun selama Euro ini dimainkan. Ya, betul. Kemudian dari usia juga kebalikannya dari Spanyol, Italia. Mungkin apa yang diusung oleh Prandelli sangat baik sekali bagi sepak bola Italia. Mereka tidak hanya dikenal sebagai kesebelasan yang mampu bertahan, tapi juga menyerang. Punya keseimbangan antar lini. Tapi beberapa pemain sudah tua, berusia 29 32 tahun. Akan menjadi PR bagi Prandelli untuk menemukan pemain-pemain muda untuk kualifikasi Piala Dunia 2014 dan putaran final nantinya. Kita saksikan masih dalam suasana pesta kemenangan, dan juga ini juga dialami oleh para supporter pendukung La Roja di Spanyol, dan inilah ketegaran dari seorang Gianluigi Buffon yang coba menghibur teman-temannya begitu dengan Cesare Prandelli. Kekalahan yang sangat tidak diduga, 4 gol tanpa balas, tentu tidak diduga juga oleh pengamat sepak bola, oleh publik sepak bola. Ya, betul. Tidak akan ada yang berani mengatakan bahwa hasil akhir ada 4-0 kecuali pendukung fanatik Spanyol. Sangat fanatik kalau bisa mengatakan bahwa 4-0. Tapi di 2 gol terakhir memang mungkin karena Italia hanya bermain dengan 10 orang dan sangat sulit sekali bermain melawan Spanyol hanya dengan menggunakan 10 pemain. Ya, inilah yang sering terjadi dan pasti terjadi dalam sebuah kejuaraan, dalam sebuah final. Satu sisi kita melihat pemandangan di mana keceriaan pesta pora pada tim juara, sebaliknya pada tim yang kalah di final adalah suasana yang sendu, tangis haru, dan juga kita lihat tatapan mata yang begitu kosong dari para pemain Italia. Kita lihat final luar biasa 6 tahun terakhir ini,
akan membuktikan 2008, 2010, 2012 adalah prestasi di mana trofi ada di tangan mereka. Ya, kalau kita lihat ada perbaikan dari tahun 2010 ya. Bahkan tahun 2010 dianggap sebagai Spanyol sebagai tim yang sangat efektif. Hanya mencetak 7 gol kemudian menjadi juara dunia. Rata-rata 1 gol. Kalau kita lihat dari 6 pertandingan ini mereka mencetak 12 gol. Jadi 2 gol rata-rata pertandingan walaupun 4 digelontorkan oleh mereka di final. Tapi ini gambaran bahwa apa yang semula diragukan orang dalam 5 pertandingan awal bahwa Spanyol itu membosankan, dibuktikan oleh Spanyol bahwa mereka tidak membosankan, bahwa mereka bisa juga melakukan entertainment di final. Ya, inilah PK, Rob PK. Dan awalnya memang banyak meragukan Spanyol ini bisa tampil sebagai juara karena memang belum ada sejarah tim manapun atau negara manapun bisa mempertahankan gelar juara, trofi juaranya 2 kali berturut-turut, Pentasur atau Piala Eropa. Lalu kemudian absennya Carlos Puyol, David Villa yang mengalami cedera, juga Capdevia yang dulu menjadi andalan di sektor bek kiri yang sekarang muncul ke sektor baru, yaitu Jordi Alba. Tetapi Vicente Del Bosque, Espanya membuktikan bahwa mereka masih yang terbaik di Eropa. Ya kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Spanyol sebenarnya menembus sejarah, mematahkan beberapa sejarah. 2 tahun lalu juga mereka menjadi negara Eropa pertama yang merebut Piala Dunia di luar benuanya sendiri. Kemudian mereka menjadi negara pertama yang kalah di pertandingan pertama tapi kemudian melenggang menjadi juara dunia. Ini pun mereka buktikan. Mereka tidak pernah menang dari Italia sejak 1920, mereka mematahkannya. Mereka tidak pernah menang dari Prancis di kompetisi, mereka melakukan. Artinya Espanya boleh disebut sebagai tim pematah rekor. Betul sekali. Pencipta rekor. Betul. Sejalan dengan slogan Euro sendiri, creating history together. Ya, mereka bukan saja yang terbaik di Eropa, tapi juga terbaik di dunia. Dan itu mereka buktikan 2 tahun lalu ketika di final mengalahkan Belanda saat itu. Ya, kita lihat para pemain dari Espanya atau Spanyol luar biasa, kegembiraan yang betul-betul mereka nikmati di Stadion Olimpik Kiev, Ukraina, pada final yang begitu sangat bersejarah, menghasilkan 4 gol, lalu juga menghasilkan catatan atau torehan sejarah-sejarah lainnya, rekor-rekor lainnya. Ya betul, kalau kita lihat juga jumlah gol yang tercipta ya, ada 76 gol yang tercipta, berarti rata-rata 2,49 gol, sebuah prestasi yang lebih baik dari Piala Dunia lalu, lebih baik dari Euro 4 tahun yang lalu. David Silva membuka gol dan Fernando Torres mencetak gol ketiga dalam pertandingan ini, mengangkat trofi, mengangkat piala kebanggaan sebagai juara Eropa. Orang pertama yang mencetak gol di 2 final berturut-turut. Ya, gol yang diciptakan oleh Fernando Torres tadi adalah gol yang sangat bersejarah bukan saja bagi Spanyol, tapi bagi dirinya secara pribadi. Dan ini tentu saja akan sangat sulit dilakukan oleh tim manapun juga. Betul. Walaupun kemungkinan terbuka juga untuk menyamai atau bahkan memenangkan, tetapi ini dibutuhkan waktu yang sangat lama. Betul. Dan kalau kita lihat apa yang dialami oleh Fernando Torres, Juan Mata tahun ini adalah sangat luar biasa. Mereka sama sekali tertatih-tatih bersama Chelsea di awal musim, tapi di akhir musim mereka merebut Liga Champions. Fernando Torres lebih lagi, dianggap tidak berfungsi sama sekali bagi Chelsea. Dia mematahkan, bahkan kalau kita lihat 3 gol diciptakannya di sini membuat prestasinya sama dengan Mario Gomez, sama dengan Mario Balotelli. Ya, kalau kita lihat 4 semifinalis yang tampil di Euro 2012 ini, Bung, Anda melihat bahwa kekuatan sepak bola Eropa sekarang hegemoni, dominasi ada di Spanyol. Tetapi kandidat berikutnya untuk bisa berkompetisi di tahun-tahun yang akan datang menurut Anda? Ya, Jerman sangat menjanjikan dengan pemain-pemainnya yang masih muda. Ada 3 pemain, bahkan saya sebenarnya sangat mengharapkan Mario Götze dimainkan. Mario Götze akan menjadi bintang di pertandingan-pertandingan ke depannya. Kemudian kalau kita lihat banyak sekali bintang-bintang dari Spanyol. Rasa-rasanya dari Eropa masih 2 negara ini yang akan bisa membawa nama Eropa di kancah Piala Dunia nanti. Kemudian Italia, Prandelli sangat baik sekali. Kalau dia tetap dipertahankan, akan ada permainan-permainan Italia seperti yang ditampilkan di Euro 2012 ini. Tapi kalau Italia, kalau menurut Anda melihat usia yang rata-rata sekarang dimiliki oleh skuad dari Cesare Prandelli, progres dari tim ini seperti apa? Ya itu yang akan menjadi pekerjaan rumah bagi Prandelli untuk menemukan pemain-pemain yang lebih fresh, yang lebih muda lagi. Karena kalau kita lihat Buffon sudah berusia 34 tahun. Kalau kita kembalikan 2 tahun lalu bagaimana Italia gagal karena usia mereka yang tidak memadai untuk mempertahankan gelar Piala Dunia pada saat itu. Sergio Ramos juga tampil luar biasa sejak fase grup sampai di final.
Yang dikhawatirkan dia akan tidak harmonis, tidak sinergis dengan Gerard Pique karena rivalitas Barcelona Real Madrid. Ya. Tapi ternyata di pertandingan ini, di Euro, selama Euro ini tidak terbukti. Betul, dan kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Cristiano Ronaldo bahwa mereka sebuah keluarga, kemudian apa yang ditampilkan oleh Ramos, dia rela mencukur rambutnya, memasang brewoknya untuk disamakan dengan Pique. Jadi seperti ada kembar di belakang Spanyol. Itu yang membuat yang mereka dengan gaya bercanda mereka mengatakan bahwa akan membuat lawan bingung untuk melewati mereka. Mana yang Pique, mana yang Ramos. Ya, walaupun sepulang dari kejuaraan ini, dari event ini, mereka harus berival lagi di permainan keras antara Barcelona dengan Real Madrid. Yang kita saksikan bagaimana masih dalam suasana kemenangan Spanyol di Euro 2012 yang berlangsung di Ukraina, tepatnya di Stadion Olimpik di Swiss, di Kiev, Ukraina. Kita lihat pemirsa, dan ya, ini sangat menarik. Llorente juga tidak pernah dimainkan dalam seluruh pertandingan yang diikuti oleh Spanyol. Dua pemain yang tidak pernah dimainkan. Bahkan agak aneh juga ya, Fernando Llorente tidak dimainkan, padahal sangat baik sekali bersama Athletic Bilbao musim ini. Baik, Bung Kita, satu kesimpulan singkat yang barangkali harus kita berikan catatan. Selama event Euro 2012 ini berlangsung, kita tahu juaranya adalah Spanyol, runner-up-nya adalah Italia. Tapi poin yang penting adalah apakah tercipta juga fenomena baru yang kalau dibandingkan dengan Euro sebelumnya ini berkembang subur di event sekarang ini. Ya kalau kita lihat jumlah gol yang tercipta sangat baik sekali ya. Para pemain berusaha, setiap kesebelasan berusaha untuk memenangkan pertandingan. Bahkan Republik Irlandia yang dianggap terlemah sekalipun berusaha untuk tetap ada di tempat selama 95 gol juga sangat banyak.